Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah diberi keberkahan oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama-tama tidak lupa coba kita berdoa ya. Selalu kita awali dengan berdoa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga kalian tidak jenuh, tidak bosan ya dengan keadaan pembelajaran daring seperti ini. Semoga semuanya menjadi lebih baik dan kita bisa ketemu bertatap muka dengan pembelajaran dengan lebih nyaman ya anak-anak ya. Oke, kita melanjutkan materi kimia ya, melanjutkan dari pertemuan yang disampaikan oleh Bu Lulu sama Pak Rahmat ya. Kalau Bu Lulu kemarin menerangkan secara umum tentang ikatan kimia, kemudian Pak Rahmat menjelaskan tentang ikatan ionik. Sekarang Bu Timur menjelaskan tentang ikatan kovalen ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba kita baca dulu, kita pahami dulu tentang kompetensi dasarnya ya. Yaitu membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam, serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan dengan cara berikatan dengan unsur lain. Ini kemarin dijelaskan oleh Bu Lulu ya, jadi secara umum bagaimana sih, kenapa sih kok unsur-unsur itu, atom-atom itu kok cenderung berikatan, dan dijelaskan sama Bu Lulu ya nak ya. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia duplet dan oktet dan elektron valensi bukan gas mulia atau struktur Lewis. Jadi ini yang kemarin dijelaskan oleh Pak Rahmat ya, bahwa semua atom itu pengen seperti gas mulia, pengen punya konfigurasi seperti gas mulia, yaitu tercapainya duplet 2 atau oktet yaitu 8. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya ikatan kovalen dan contoh senyawanya. Ini yang nanti Bu Timur akan bahas, ikatan kovalen. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan kestabilan unsur dengan tepat. Yang kedua, menuliskan proses terjadinya senyawa kovalen dengan tepat. Nah, ya. Nah, ini kembali lagi kepada tabel periodik unsur modern ya. Kalau kamu tahu ini, mesti ini adalah ciri khas orang-orang kimia ya, ciri khas pembelajaran kimia. Silakan dipahami, tabel ini sangat penting bagi kalau mau belajar kimia. Dengan melihat tabel ini pun tanpa kita itu sudah tahu nak ya, senyawa itu berikatan apa atau unsur itu sifatnya bagaimana, sudah tahu semuanya ya. Jadi kemarin Pak Rahmat sudah menjelaskan bahwa semua unsur pengen seperti gas mulia. Mana gas mulia? Yaitu golongan 8A. Golongan gas iner, golongan gas ideal, ataupun golongan gas O. Dipunya nama 4 ya. Golongan 8A ini ya. Apa saja anggotanya? Yaitu ini ada 6 unsur. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, nanti kalau saya pakai hafalan, pakai jembatan keledai, yaitu heboh negara Argentina karena senat runtuh. Jadi nanti kalau kita tahu kalimat itu, hafal dengan cepat nak ya. Yang helium itu punya elektron valensi 2, itu dinamakan duplet. Atom-atom yang ringan pengen seperti helium. Contohnya apa? Misalkan hidrogen, litium, berilium. 3 itu pengen seperti duplet nantinya nak ya, dengan jalan berikatan. Entah itu ionik, entah itu kovalen. Kemudian yang lain pengen seperti neon sampai radon, yaitu dengan 8 elektron valensi atau oktet, yaitu 8. Bagaimana caranya biar jadi 8? Nah, kemarin sudah dijelaskan Pak Rahmat nah ya, bisa melepaskan elektronnya kalau hanya punya valensi yang kecil, atau bisa menarik elektron kalau valensinya besar. Nah, atau nanti kalau ikatan kovalen dengan pemakaian bersama. Itu kalau nanti dia itu non logam dengan non logam. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat definisi ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Apa itu? Yaitu ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Nah, jadi penggunaan elektron secara bersama-sama.
umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom-atom non-logam. Ya, coba nak ya dipahami ya nak definisi ini ya. Jadi kalau biar sampean mudah untuk mempelajari, saya ibaratkan ikatan ionik intinya akan begini nak ya. Semua orang itu kan juga nggak pengen sendiri kan, nggak pengenkah kamu sendiri jomblo terus, nggak mau kan? Kalau jomblo kan kamu kan mesti galau kan ya. Nah, bagaimana biar gak galau, gak jomblo? Biasanya kamu kan mencari suatu ikatan tadi, entah itu ikatan hanya teman, ataupun mungkin persahabatan, ataupun bahkan mungkin perkawinan. Saya nggak bilang pacaran loh ya, pacaran nggak boleh. Nah, ikatan ionik itu dalam, kalau saya istilahkan tadi, istilahnya seperti ikatan perkawinan anak-anak ya, yaitu logam ketemu dengan non-logam. Yang logam bersifat memberi, itu peranan laki-laki ya, sifatnya adalah suka memberi, suka menafkahi. Kemudian yang non-logam itu suka menerima, berarti itu peranan dari perempuan, sukanya dinafkahi kan begitu nak ya, nggak akan bosan-bosan bapak menafkahi ibu dan ibu juga nggak akan bosan untuk menerima nafkah dari bapak. Itu istilahnya ikatan ionik, ikatan perkawinan sepertinya ya. Nah, cirinya apa? Kemarin tadi Pak Rahmat, logam ketemu non-logam. Golongan 1A, 2A, 3A, transisi ketemu golongan 4, 5, 6, 7. Itu akan terjadi ikatan ionik. Jangan ikatan kovalen itu ikatan yang bagaimana? Nah, pemakaian bersama pasangan elektron. Kenapa kok dipakai bersama? Karena ikatan ini terjadi antar atom-atom non-logam. Semuanya pengen jadi 8 dengan elektron valensi yang cukup besar. Maka bagaimana caranya untuk menambah yang 6 misalkan menambah 2 nak ya, yang 7 pengen nambah 1. Bicara nih dengan menggunakan bersama. Ibaratnya seperti persahabatan di sini nak ya, karena apa? Kalau persahabatan salah satu hanya menerima saja, nggak akan langgeng. Kalau salah satu hanya memberi terus, nggak akan langgeng. Persahabatan itu akan langgeng apabila saling. Nah, ikatan kovalen ini ibaratnya persahabatan. Saling memberi atau saling memakai bersama tadi. Jadi gak kalah salah satu. Itu nak ya. Itu contoh ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini dalam tabel periodik, coba dilihat lagi nggih. Saya kembalikan lagi ke awal. Bentar. Nah, coba dari sini lihat nak ya. Ikatan kovalen ini terjadi pada atom-atom non-logam. Nah, golongan berapa itu? 4A, 5A, 6A, atau 7A. Itu yang terjadi. Jadi golongan yang kiri enggak ikut. Jadi 4A ketemu 5A, 4A ketemu 6A, 4A ketemu 7A, dan seterusnya. Jadi ini hanya terjadi antar atom non-logam. Jadi akan memakai bersama. Ya, seperti itu ya. Itu ikatan kovalen tadi. Nah, saya ulangi lagi. Kemudian nanti jenis ikatan kovalen itu ada 4. Ada ikatan kovalen tunggal atau ikatan kovalen jenuh. Ada ikatan kovalen rangkap. Yang rangkap itu ada rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3. Dan ada ikatan kovalen koordinasi. Ya, itu bagaimana? Nanti kalau ikatan kovalen tunggal, ini contohnya ya. Contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Misalkan antar atom hidrogen ketemu sesama atom hidrogen kan golongan 1A. Dia memang nitip tempat di situ ya, dia adalah non-logam yang punya valensi 1. Maka dia butuh 1 biar seperti helium. Nah, karena butuh 1, ketemu sama atom hidrogen maka dipakai bersama. Ini penggambarannya nak ya. Jadi hidrogen punya 1 elektron, ketemu dengan hidrogen lain yang juga punya 1 elektron. Nah, biar menjadi 2, maka dia saling dipakai bersama. Nah, ini ikatan kovalen. Nah, bentuk seperti ini dinamakan dengan istilahnya struktur Lewis ya. Jadi apa? Rumus titik elektron. Jadi elektron-elektron itu ditunjukkan dengan mungkin ada silang, mungkin ada segitiga atau dengan titik, atau yang itu namanya dikatakan dengan struktur Lewis atau rumus titik elektron. Nah, ini contoh ikatan kovalen tunggal. Ya, contoh yang lain banyak ya. Misalkan dalam golongan 7A. 7 kan pengen 8, butuh 1 nggih, sesama atom 7A. Misalkan apa? F2, Cl2,
Br2, I2. Nah, itu semuanya berikatan kovalen tunggal ya. Jadi memakai satu, dipakai bersama. Nah, sekarang kita menginjak pada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan dengan dua pasang elektron milik bersama. Digambarkan dengan tanda garis ikatan 2 seperti itu nak ya. Jadi coba lihat ke bawah dulu ya. Bagaimana sih posisi titik elektron pada oksigen? Oksigen itu golongan 6A. Ya, golongan 6A, maka dia punya elektron valensi sebanyak 6. Yang mana 6 itu terletak pada 4 orbital. Nah, 2 pasang orbital sudah berpasangan dan 2 pasang lagi masih sendiri-sendiri. Maka butuh 2 lagi untuk jadi 8. Nah, ketemu sesama O, maka akan menghasilkan O2 dengan ikatan kovalen rangkap 2. Di alam masih banyak anak-anak ikatan kovalen rangkap 2 ini ya. Ambil contoh misalkan plastik. Nah, macam-macam plastik itu adalah hasil ikatan kovalen rangkap 2 dengan reaksi yang namanya polimerisasi ya. Misalkan contoh sederhananya adalah etena, itu adalah penyusun sederhana dari plastik yang kamu pakai sehari-hari untuk bungkus dan lain sebagainya. Itu adalah hasil ikatan kovalen rangkap 2 yaitu C2H4. Nah, itu contoh ikatan kovalen rangkap 2 ya. Kita lanjutkan sekarang. Menginjak kovalen ikatan rangkap 3, ya begitu. Biasanya golongan berapa? Golongan 5. Kenapa kok golongan 5? Karena butuh 3. Ketemu sama golongan 5, maka saling memakai bersama 3 elektron. Nah, lihat yang bawah struktur Lewisnya ya. Nitrogen itu punya nomor atom 7 ya, konfigurasinya 25, maka dia punya elektron valensi 5. Nah, 5 ini kan butuh 3 kan ya. Nah, ketemu sesama, maka 3 ini dipakai bersama dengan N yang lain membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah ini, apa yang lain ada. Contohnya misalkan kalau kamu pernah mengelas ya, atau melihat orang mengelas pakai gas karbit, nah itu adalah gas karbit atau gas asetilin atau gas etuna, nama UPEC-nya ya, itu adalah hasil ikatan kovalen rangkap 3, yaitu C dengan berikatan dengan atom hidrogen sebanyak 3. Nah, itu dengan rumus kimia C2H2. Itu adalah nama lain dari gas etuna atau gas asetilena atau kamu namakan gas karbit, itu hasil ikatan kovalen rangkap 3. Nah, itu nak ya. Nah, sekarang kita masuk pada ikatan kovalen koordinasi. Apa itu? Yaitu ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Gini nak ya, ibaratnya begini. Nah, si A ini pada suatu kesempatan dia itu pas habis panen mungkin ya, jadi sepedanya ya sudah punya, bensinnya sudah ada, untuk istilahnya untuk makan sudah ada. Lah kebetulan kamu ditraktir, yang si B ini ditraktir. Nah, jadi sepedanya punya siapa? Punya si A. Bensinnya punya siapa? Punya si A. Kemudian nanti untuk beli es punya siapa? Punya si A. Kamu yang si B ini hanya numpang. Apakah dikasihkan ke si B? Enggak. Si A tetap memakai, lah si B pun juga memakai. Jadi dipakai bersama. Jadi yang menyumbang hanya dari salah satu atom. Itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Ambil contoh, ion amonium atau NH4+. Apa itu artinya? Yaitu ion amonia yang sudah menerima H+. Itu namanya ion amonium, ya. Nah, itu berasal dari amonia. Amonia itu sebenarnya sudah stabil ya, sudah stabil. Coba sama lihat itu ya, yang struktur Lewis yang ada merah, ada biru itu. Nah, itu sudah stabil sebetulnya. Hidrogen sudah terpenuhi kaidah duplet. Nitrogen sudah terpenuhi kaidah oktet. Tapi hidrogen datang itu miskin, nggak membawa apapun. Dia hanya membawa orbital kosong. Nah, gimana caranya? Padahal hidrogen ini nggak stabil, pengen stabil seperti amonia, maka hidrogen nunut, gampang enak ya. Nunut punya siapa? Nunut pasangan elektron punyanya nitrogen. Nah, lihat struktur Lewisnya ya. Jadi yang merah-merah sepasang itu sekarang dipakai dengan hidrogen. Sehingga untuk melambangkan modelnya kita gambarkan dengan panah. Yang kita arahkan dari nitrogen menuju ke hidrogen, itu perlambang. Kalau yang memberi nitrogen,
dipakai bersama dengan hidrogen. Ini namanya ikatan kovalen koordinasi, yaitu sumbangan pasangan elektron berasal dari salah satu atom. Nah, itulah nak ya. Jadi ikatan kovalen itu ada 4 ya tadi ya. Mulai ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang menginjak pada kesimpulan ya. Apa itu ikatan kimia? Nah, silakan dibaca. Yaitu ikatan antar atom-atom suatu unsur, baik antar atom unsur sesamanya maupun antar atom unsur lain. Berarti ini istilahnya nak ya, ada unsur, ada senyawa. Kalau ikatan antar atom sesama membentuk molekul unsur. Kalau ikatan antar atom yang berbeda membentuk molekul senyawa ya. Kemudian jenis ikatan ada 2 secara ini ya, yang dinamakan betul-betul ikatan itu ada 2. Apa itu? Yaitu ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi antar atom yang melepaskan elektron dan atom yang menangkap elektron. Unsur logam ketemu non-logam. Ya, lagi unsur golongan kiri ketemu unsur golongan kanan. Unsur yang punya ionisasi rendah ketemu dengan unsur yang punya afinitas tinggi. Itu ciri khas ikatan ionik. Jadi kalau kalian melihat tabel SPU tanpa melihat istilahnya konfigurasi sudah bisa menentukan apakah itu ikatan ion atau kovalen. Kalau golongan kiri dalam SPU periodik unsur tadi ya nak ya, ketemu golongan kanan berarti ikatannya adalah ionik. Logam ketemu non-logam, ionik tadi ya, atau ion positif ketemu ion negatif atau kation ketemu anion, berarti ikatannya logam. Sekarang kebalikan, apa itu ikatan kovalen? Yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan baik mungkin sama ataupun atom yang berbeda. Apa ciri-cirinya? Silakan dibalik dari ikatan ionik nak. Kalau kovalen apa cirinya? Yaitu sesama atom non-logam atau sesama golongan kanan. 4, 5, 6, 7 sesama itu. Ya. Kemudian sesama atom-atom yang punya keelektronegatifan yang tinggi. Podo-podo pengen negatif sebetulnya nak ya, tapi dia memakai bersama. Nah, ini merupakan kesimpulan dari nantinya apa gunanya mempelajari ini sangat penting nak ya. Dengan mengetahui ikatan seperti ini nantinya kamu akan tahu sifat-sifat dari logam. Sebetulnya enggak hanya sifat fisika tapi juga sifat kimia. Karena apa? Nanti senyawa hasil ikatan ionik itu akan punya ciri-ciri yang sangat berbeda dengan ikatan kovalen. Biasanya senyawa-senyawa golongan ionik ini pada suhu kamar berbentuk padatan. Nah, sehingga punya titik didih, titik leleh yang sangat tinggi. Dan dia itu biasanya sangat reaktif. Bisa dipakai sebagai larutan elektrolit. Itu nanti ciri-ciri ke depannya seperti itu nak ya. Dan sangat beda. Biasanya apa Bu contohnya di alam? Macam-macam garam. Itu hasil ikatan ionik. Ataupun oksida basa. Itu adalah hasil-hasil ikatan ionik. Kalau ikatan kovalen, apa Bu contohnya? Macam-macam asam nak ya, pada suhu kamar biasanya berbentuk gas. Maka dia punya titik didih, titik leleh yang sangat rendah. Ya, dan dia biasanya juga sukar menghantarkan listrik kecuali yang kovalen polar. Nah, itu nak ya. Nah, itu mungkin hari ini ada tugas ya. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Nah, tolong selalu absen ya karena itu juga menentukan nilai kalian. Setelah absen kemudian dikirim tugasnya nak ya, saya tunggu ya. Oke, sekian dulu yang bisa kita sampaikan dari grup kimia nggih. Untuk ikatan, untuk yang ikatan logam itu nanti dibahas pada kesempatan yang lain nak ya. Itu ya, silakan dikerjakan dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kamu diberi kemudahan, diberi keutamaan ilmu ya, diberi keberkahan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.